Shalom, Tuhan memberkati. Hatinya bersih, maka pikirannya bersih, maka perbuatannya bersih, maka perkataannya tidak kotor. Karena Allah telah mencuci hidup kita dengan darah Yesus yang sangat mahal. Tiada berubah kuasa nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Selama kita menyembah Allah kita, mukjizat pasti terjadi. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online GBS Haleluya Palur Solo. Mari Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bersemayam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih dan anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan pada setiap kami Tuhan, sehingga kami pada saat ini boleh beribadah, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan para pemain musik, WL, para tamburin, kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Beri kekompakan Tuhan di dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga serahkan Bapak Gembala yang akan membawakan firman pada hari ini Tuhan. Engkau memberkati di dalam membawakan firman ini Tuhan. Engkau pakai Bapak Gembala semakin hari semakin heran di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan berkenan di hadirat-Mu dan menjadi penyambung lidah dari Engkau Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Dan kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya dimanapun berada. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online saat ini, di minggu yang cerah saat ini, dan Tuhan Yesus selalu menyertai Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu dan Saudara semuanya dengan kesehatan, kekuatan, dan semangat tentunya. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita katakan di dalam pujian ini bahwa kuasa nyata selalu di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan selalu menyertai di dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita katakan dalam pujian saat ini, haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolongan.
Mari kita katakan sama-sama. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai hidupku. Mari jemaat kita katakan sama-sama. Engkaulah sumber kekuatan hati. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah tempat persembunyian kami Tuhan. Di saat kami lemah Tuhan, di saat kami lemah Tuhan, Engkau selalu menguatkan kami. Di saat kami susah Tuhan, Engkau selalu datang menghibur kami Tuhan. Engkaulah Tuhan penyelamat kami. Engkaulah Tuhan penyembuh kami. Haleluya. Kebenaran dan perisai hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami,
Engkaulah perisai kami, Engkaulah Allah penuh kasih yang Kau memiliki saat ini. Engkaulah sumber dari segala sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara, dan perisai di hidupku sekarang. Haleluya. Setiap orang percaya kepada Allah kita yang telah diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Shalom. Diberkati Tuhan tentunya ya semuanya. Kesehatan, kekuatan, sukacita Tuhan berikan kepada kita semua. Yesus adalah jalan kebenaran. Mari kita katakan bersama dalam pujian ini. Haleluya. Mari kita sorak-sorai buat Allah kita. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan sama-sama, Yesus jalan kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan sama-sama, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Bapak dan Saudara, di dalam namanya ada apa? Katakan bersama.
ada keselamatan. Keselamatannya bagaimana Bapak Ibu dan Saudara? Katakan bersama. Beri sorak-sorai pada Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang penuh kasih. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah memuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati jiwa roh kita untuk terima taburan firman Tuhan. Tiada berubah kuasa nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Selama kita menyembah Allah kita, mukjizat pasti terjadi. Bila Tuhan sudah
Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu lagi. Sekarang ini kita hidup di zaman new normal. Kita harus mematuhi 5M. Yang pertama, jangan lupa kemana-mana kita pakai masker. Yang kedua, kita cuci tangan di air yang mengalir dengan sabun. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak. Yang keempat, jauhi kerumunan. Yang kelima, kita harus mengurangi mobilitas. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Hari ini pada minggu terakhir bulan Februari kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan dengan tema dipulihkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di pagi yang indah ini Engkau berikan kesempatan pada kami untuk duduk diam, belajar tentang firman-Mu. Kami telah menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Hati kami telah kami buka dan biarlah Roh-Mu bekerja untuk memberikan kekuatan dan kuasa di dalam kami menikmati berkat firman Tuhan di minggu terakhir bulan Februari ini. Terima kasih Bapak, hamba-Mu pun siap untuk mewartakannya. Biar kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, memberikan bahasa yang sama sehingga kami dapat menikmati berkat firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini kami berada di Telaga Madirda, daerah Candi Sukoh. Ada satu telaga yang indah namanya Telaga Madirda. Mari kita belajar tentang dipulihkan. Kita awali dengan membaca Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, kalau kita belajar dari Kejadian 1 ayat 26 ini, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sangat mulia. Sehingga Allah melengkapi manusia dengan kekuatan kuasanya, dengan kekuatan yang hebat. Dia dapat berkuasa atas ikan di laut, dia akan berkuasa atas burung di udara, dia berkuasa atas bumi ini, atas binatang melata, binatang merayap. Itu awalnya seperti itu. Tetapi dengan berkembangnya waktu, manusia jatuh ke dalam dosa. Dia lebih mendengar suara ular, dia lebih mendengar suara iblis dibanding mendengar suara Tuhan. Dia lebih taat pada suara iblis. Akhirnya dia melanggar hukum Tuhan. Itulah dosa awal. Dalam kamus Alkitab terjemahan lain, dosa ialah tindakan manusia secara perorangan ataupun secara kelompok yang menyimpang dari kehendak Tuhan, yang menyimpang dari hukum Tuhan. Tindakan itu menimbulkan dosa dan orang berdosa tidak dapat melepaskan diri dari kuasa dosa. Kepada bangsa Israel dalam Perjanjian Lama ditunjukkan jalan keluar dengan mempersembahkan korban penghapus dosa
dan korban penghapus salah berupa lembu, kambing, domba, ataupun binatang-binatang yang lain. Namun dalam perjanjian baru, penebusan dosa itu dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, dialah yang dibebaskan dari segala dosa. Nah, jadi kita lanjut. Upah dosa atau akibat dosa ialah maut. Akibat dosa dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karena upah dosa ialah maut, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak sanggup mengontrol dirinya, perbuatan-perbuatannya, tingkah lakunya cenderung melanggar hukum-hukum Allah. Jadi Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, karena mereka tidak mampu untuk mengontrol perbuatannya, mengontrol kalimat perkataannya, maka upahnya maut. Kita bersyukur di dalam Roma 6 ayat 23 ada kelanjutannya. Tetapi karunia Allah. Saya ulang, tetapi karunia Allah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hanya sayang, banyak orang Kristen yang tidak mengembangkan kalimat ini. Mereka tidak mau mempelajari kalimat ini sehingga mereka tidak menikmati hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Janji Yesus hidupnya tidak nanti kalau di surga saja, tetapi di dunia ini. Yang tadinya manusia diberi tugas oleh Allah untuk berkuasa atas bumi, mereka tidak dapat berkuasa atas bumi karena mereka tidak mengembangkan hidup kekal karena Yesus Kristus. Nah, apalagi untuk memberitakan pada orang lain, untuk dirinya sendiri aja tidak berkembang hidup kekalnya ini, sehingga banyak orang yang masih tertindas dengan dosa-dosa mereka. Nah, tawaran kesempatan untuk menerima Yesus dan tawaran kesempatan untuk percaya pada Yesus inilah yang akan membuat mereka dipulihkan. Dipulihkan artinya manusia ditempatkan pada tempat semula. Manusia dapat menikmati kekuatan kuasa Allah yang diberikan, yang tadinya gambarnya sudah rusak, yang tadinya rupanya sudah rusak, dikembalikan. Lalu ada kekuatan kuasa Allah yang mereka miliki. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua yang dengan wajah tidak terselubung mencerminkan kemuliaan Tuhan, sedang diubah kepada gambar yang sama, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sama seperti Tuhan yang adalah Roh itu, Allah mengubah kita. Gambar yang tadinya rusak mulai diperbaiki, supaya kemuliaan Allah mulai muncul kembali. Perubahan inilah yang harus kita sadari, sehingga kepasrahan kita kepada Yesus menjadi syarat utama. Allah ingin memulihkan kita agar kita menjadi serupa dengan
gambar Allah. Allah ingin memulihkan kita agar kita menjadi serupa dengan gambarnya dan memulihkan agar cahaya kemuliaan Allah dapat memancar lagi. Itulah kasih Allah. Bagaimana caranya untuk mempertahankan, bahkan untuk mengembangkan pemulihan ini. Gambar yang rusak dipulihkan menjadi gambar yang baik lagi, serupa dengan Allah lagi. Yang pertama, kita harus menjaga hati. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan mengajarkan pada kita agar kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Artinya tidak sembrono. Ya, kita harus menjaga hati harus dengan kesungguhan. Karena orang yang dapat menjaga hatinya, orang itu akan memiliki pikiran, perbuatan, bahkan perkataan yang sesuai dengan hukum-hukum Allah. Jadi tidak melanggar lagi, tetapi sesuai dengan hukum-hukum Allah. Hatinya bersih, maka pikirannya bersih, maka perbuatannya bersih, maka perkataannya tidak kotor. Karena Allah telah mencuci hidup kita dengan darah Yesus yang sangat mahal. Penyucian ini harus kita hargai. Penyucian ini yang harus kita jaga. Sehingga kita tidak mempermalukan Allah. Sehingga kita tidak membuat Allah kecewa. Karena kita ini telah dicuci dengan darahnya. Menjaga hati artinya menjaga hidup. Sekali lagi, menjaga hidup tidak sembrono. Menjaga kebersihan hidup supaya kita tidak asal-asalan, agar kita mampu meningkatkan tingkat kekudusan hidup kita. Jadi supaya kita dapat dipulihkan atau pemulihan itu tidak rusak lagi, yang pertama kita harus menjaga hati. Yang kedua, kita harus jadi murid Yesus. Kita harus berani daftar sebagai murid Yesus. Karena murid Yesus itu pasti mendengar suara gurunya, pasti melakukan apa yang menjadi perintah gurunya. Nah, apa yang diperintahkan Tuhan? Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang yang telah dipulihkan maka hidupnya akan tenang, memperoleh ketenangan hidup, memperoleh kedamaian hidup. Bagaimana caranya? Mari kita pikul kuk yang Tuhan berikan kepada kita. Ada beberapa tata aturan yang dibebankan kepada kita. Bukan tata aturan yang sulit, enggak, tetapi tata aturan yang gampang. Salah satu contoh, kuduskanlah hari Sabat. Sulitnya apa sih? Setiap minggu kita datang ke gereja, kita beribadah, kita berbakti kepada Allah. Kesulitannya adalah hati yang tidak mau. Kalau hati yang mau, ini merupakan satu ajaan yang luar biasa. Walaupun itu dibebankan kepada kita, tetapi beban ini beban yang membuat kita hidup tenang. Apa yang diajarkan Allah? Sesudah kita memikul kuknya, Yesus mengatakan, belajarlah kepadaku. Karena aku ini lemah, lembut, dan rendah
hati. Jadi kalau kita belajar pada Yesus, pelajaran yang Yesus ajarkan adalah pelajaran rendah hati. Humble. Semua orang senang dekat dengan orang yang rendah hati, dekat orang yang tidak sombong. Semua orang akan menyayangi orang yang rendah hati. Itu yang dimaui oleh Tuhan. Lalu apa yang diajarkan Tuhan? Yang diajarkan Tuhan adalah lemah lembut. Bukan menjadi orang kasar, tetapi orang yang dapat berbicara lemah lembut. Orang yang dapat melakukan segala aktivitas dengan baik. Nah, maka mari kita menyerahkan hidup kita kepada Allah. Bahkan mari kita serahkan talenta kita kepada Allah. Supaya talenta ini berkembang dengan baik. Supaya talenta ini terus berguna bagi orang lain. Itulah yang diperintahkan Tuhan. Tuhan menginginkan dengan memikul kuk ini ada talenta yang terus berkembang dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya gambar Allah jelas. Allah itu kasih. Lalu wajah kita, hidup kita sudah memancarkan kasih Allah. Dunia akan tahu kalau kita murid Allah. Kalau kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada sesama, kasih kita kepada alam ini benar-benar kasih yang luar biasa. Maka hari ini mari kita belajar. Allah telah memulihkan kita. Mari kita serahkan hati kita. Mari kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Mari kita menjadi murid Yesus yang mengajar kita menjadi orang yang lemah lembut dan menjadi orang yang rendah hati. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah mengajarkan kepada kami satu pelajaran yang luar biasa. Supaya kami dapat hidup tenang, kami harus bebas dari dosa. Dan dosa telah Kau bebaskan melalui kami percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, ajari kami lemah lembut, ajari kami rendah hati, supaya kami dapat mencerminkan wajah-wajah surgawi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom saudara, sebelum kita berpisah, mari didengarkan dulu pengumuman. Ada 2 pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, kita harus dengan tertib, dengan ketat melakukan protokol kesehatan. Dan protokol kesehatan dari GBS Haleluya ini ada 6. 1B, 5M. B yang pertama adalah berdoa. Lalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mobilitas dikurangi. Saya percaya jemaat akan bebas dari Omikron, dari COVID, dari segala penyakit karena kita tertib di dalam protokol kesehatan. Yang kedua, peserta ibadah online, tolong sekali lagi kami minta tolong sesudah Bapak Ibu membuka ibadah online, tolong di-like. Yang kedua, tolong diberi komentar. Dan yang ketiga, share. Bapak Ibu, share 1 HP untuk 5 orang. Supaya berita Injil ini cepat tersebar ke seluruh muka bumi sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berdoa untuk ibadah online supaya ibadah online ini terus dapat berlanjut. Karena ibadah online ini berat di segala hal, terutama kalau kami mengadakan khotbah di lapangan di luar, itu kadang-kadang cuaca
tidak mengizinkan hujan dan sebagainya. Kami selalu mengadakan di tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat rekreasi, supaya berita Injil didengar oleh mereka-mereka yang sedang rekreasi. Doakan Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kalau sudah Bapak Ibu share dan like, Bapak Ibu mendoakan kru supaya kru sehat, supaya alat awet, sehingga tidak terjadi pengeluaran-pengeluaran yang berkelanjutan. Kami masih kurang 2 kamera. Tolong Bapak Ibu doakan supaya 2 kamera ini dapat segera terrealisasi. Puji Tuhan. 2 pengumuman telah Bapak Ibu dengar. Mari kita akhiri dengan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Biarlah firman-Mu siang hari ini boleh kami lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami, di mana kami boleh berani untuk mempraktekkan firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau terus memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Zakaria, dan kemurahan-Mu, kesehatan dan kekuatan yang sempurna senantiasa Engkau berikan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, siang hari ini kami masih bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau jamah, Engkau berkati, bahkan Engkau lindungi dari berbagai macam masalah yang ada saat ini. Kami percaya pandemi corona akan segera Engkau tekan sehingga dapat dikendalikan dengan baik Bapak. Demikian juga kami menyerahkan setiap permasalahan-permasalahan bangsa yang ada saat ini. Kiranya berkat Allah, penyertaan Allah senantiasa ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan terus memberkati para pimpinan negara kami dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati Pak Jokowi dengan kemurahan-Mu, dengan kesehatan dan kekuatan, bahkan hikmat marifat-Mu senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan Pak Jokowi. Sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan mampu menjadi satu jawaban bagi segala permasalahan yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan terus memberkati para pembantu Pak Jokowi, Tuhan memberkati Wakil Presiden, Tuhan memberkati para menteri, para gubernur, para bupati wali kota, para lurah camat sampai tingkat RT RW. Tuhan terus berkati mereka dengan roh takut akan Engkau, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing dengan baik dan benar, sehingga seluruh masyarakat boleh merasakan satu ketenangan yang luar biasa yang ada di tengah-tengah kehidupannya. Tidak lupa kami serahkan juga seluruh jajaran TNI Polri Bapak. Bapak terus memberkati mereka dengan kekompakan, dengan kekuatan yang datangnya dari Engkau, sehingga mereka boleh terus tegak untuk mengawal bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah menjamah saudara-saudara kami yang dari sakit sekarang dalam masa pemulihan. Bapak Paulus Sugito, Lili, Bude Marto, Ibu Bambang, dan Ibu Ratmi. Mereka menunggu pemulihan 100%. Maka Tuhan kerjakan hati mereka agar iman mereka tumbuh dan mereka 100% sembuh. Dan sekarang mereka-mereka yang sakit, Oktavianus Hendrawijaya, Iman Hartono, Naomi, Bapak Sriono dan Ibu Sriono, Ibu Endang, Bapak Sarjono, Bu Pendeta Setyo Purnomo, Muel yang akan maju lomba pada tanggal 4 sampai 6 Maret supaya berhasil. Kami percaya pada saat kami berdoa tangan-Mu Kau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus. Segala doa-doa-Mu dikabulkan Tuhan. Kau dijamah dengan kesembuhan dan Muel dapat berhasil. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk Pak Indro, Pak Yusuf, Pak Tris,
Pak Marsudi, Pak Kaptir, Mas Warto, Ibu Danu, Ibu Erna, Ibu Isbianto, dan Ibu Mbing. Mereka butuh iman. Mereka telah kau jamah, mereka telah kau berkati, dan iman mereka tumbuhkan, sehingga mereka hidup penuh sukacita. Terima kasih Bapak, Kau telah menyertai ibadah online kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tibalah saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan akan curahkan berkat-Nya. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Bersyukur